Maka Bapak Saudara, karena ahwal qalbu itu beragam yang datang, maka di antara ulama itu ada yang ahli ibadah. Kenapa? Yang muncul di qalbunya hirs, doyan ibadah. Nah, ini yang terjadi pada kawan-kawan saya yang senang khuruj, ya, senang wiridan. Jangan salahkan dia, tegur saja dia kalau kelebihan. Ya, mungkin dia beramal tidak dengan ilmunya, dia lupa kalau punya anak istrinya, ya, tegur aja baik-baik, kasih nasihat, jangan depan orang. Ketika yang masuk ke qalbu itu asyauq, maka orangnya akan suka berdendang, bersyair, bersolawat. Maka muncullah dalam peradaban Islam Barzanji, muncullah syair-syair Imam Ibn al-Farid, ya, muncul semua itu. Maka syair-syair di Jawa muncul Macapat, ya, yang mau copot, ya, itu yang dari Sunan Kalijaga. Itu waliullah besar, Pak. Beliau berguru kepada ulama keturunan Samarkand, Syekh Mahudum bin Ibrahim, yang kita sebut dengan Sunan Bonang. Saya ziarah ke kuburan beliau yang di Bawean. Itu yang asli, Pak, di situ insya Allah. Yang di Tuban itu mungkin petilasannya, wallahu alam, ya. Kalau orang pakai kolbu, dia tahu itu, ya. Kawan saya tanya, kok aku sering ziarah ke Tuban, kok nggak ada efek apa-apa, ya? Biasanya kalau assalamualaikum tuh ada rasanya. Oh, dia lagi nggak di tempat, gitu. Akhirnya saya doa, ya Allah tunjukin saya di mana aslinya. Ternyata setelah itu diundang oleh salah satu guru kita, Buya Abdul Halim, ya, yang punya istri di sana. Udah ke sana, Pak? Udah ke sana, Pak, ya. Ya. Datang ke sana itu dahsyat sekali. Tapi jangan lupa ziarah, karena di sana manisnya dari situ. Sampai di sana ternyata Buya Abdul Halim belum pernah ziarah. Saya tanya, Buya, anterin saya, ya. Di sini ada 2. Bukan yang di tepi pantai, yang di hutan. Saya bilang gitu. Akhirnya kita ke hutan. Enggak, hutan-hutan amat kok, Pak. Hutannya kecil kok, ya. Masuk dan itu terasa nikmat, terasa ada kontak batin. Karena jangankan para wali, para syuhada pun mereka tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan itu hanya dirasakan oleh ahli qalbu. Cinta itu hanya dirasakan oleh orang yang cinta. Sebenarnya benci dirasakan oleh orang-orang yang hasad. Maka kebeningan qalbu akan bisa merasakan ahli-ahli qalbu. Coba rasain, Pak. Guru kami berpesan makna hadis, zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kepada kematian, lintas dimensi langsung maksudnya. Maka orang yang suka ziarah kubur, rohaninya akan tembus ke dimensi yang lain, masuk ke alam-alam yang lain, sadar atau tidak. Tapi kalau udah jauh dari kubur, membid'ahkan kubur, menyebut orang ziarah kubur kuburiyun, maka siap-siap kamu nanti ketemu Rasulullah. Rasulullah akan memarahi dan menghardikmu dan mengatakan, aku sayyidul kuburiyin, akulah orang yang paling sering ziarah kubur. Nabi ziarah kubur kapan, Pak? Malam. Dan hampir setiap nginap di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berani bilang Nabi sayyidul kuburiyin, penyembah kubur, hati-hati. Pemuja kubur, hati-hati. Semua yang kamu lafazkan Allah hisab. Kalau qalbu nggak nyampe, nggak usah ingkar. Imam Sya'rani telah nulis berkali-kali kata beliau, kalau kamu tidak faham, jangan ingkar. Sekali kamu ingkar, haramallahu alaika, Allah haramkan bagimu untuk merasakan itu. Makanya kalau udah benci sama kita, benci sama kajian kita, nggak nyaman, Pak. Langsung keluar. Ngelihat imam kita doa aja langsung keluar. Nggak bisa husnuzon, nggak bisa menikmati perbedaan faham. Betapa sempitnya kalbu, padahal kalbu itu lebih luas dari dunia dan seisinya. Hadis meskipun dhaif, tapi ulama mensahihkan maknanya. Mawasi'ani ardi wala samai. Aku ketika memandang ke langit dan bumi tidak sanggup menahan pandanganku. Itu yang disebut Allah ketika memberikan amanah kepada langit dan bumi, semuanya nolak. Inna wasi'ani,
Yang sanggup menerima pandangan itu adalah qalbu abdi al-mu'min, qalbu hambaku. Ada kalimat hambaku di situ, al-mu'min, yang dia beriman. Makanya orang-orang yang beriman ini qalbunya lapang, hidupnya tenang, pikirannya masya Allah, ya, nggak ada kepanikan di qalbunya, ya, nggak rusuh. Bapak saudara karena Allah, maka di antara mereka ada yang zuhud, karena yang datang qalbunya kebencian dunia. Di antara mereka ada yang muridin, ada yang wara, ada yang arif. Puncaknya nanti arif. Nanti tanyalah ke Kiai Ahmad Shadiq, itu arif itu apa sih? Atau ke kiai-kiai yang lain, ada siapa? Kiai Luqman ngajar di sini juga. Ya, Kiai Luqmanul Hakim. Nah, itu orang-orang ahli kolbu semua. Sebenarnya beberapa banyak masih ahli kolbu. Silakan dicari sendiri atau tanya ke ahli kolbu siapa mereka.